Apakah Anda tahu siapa dia? Dia memulai dengan sepasang celana panjang. Peralatannya adalah semua tangan Meadows. Beri dia seorang wanita. Dia akan memberikan perlombaan. Ini adalah hari pertama Zack di hutan. Yang dia miliki hanyalah sepasang celana panjang. Tugas pertamanya hari ini adalah membangun tempat berlindung dan mencari kayu bakar. Ranting-ranting tipis dikupas dan digunakan sebagai tongkat pijat. Ijuk kering adalah pemantik api alami. Memotong ujung-ujung batu untuk membuat kapak batu. Untuk menjadi kaya, Anda harus menebang pohon. Potong beberapa cabang untuk membangun tempat berlindung. Dan kumpulkan rotan. Kami akan membuat lubang di tanah dengan tongkat pendek. Lalu kami masukkan satu persatu ke dalam tanah. Ujung cabang yang lain diikat dengan tongkat. Ini adalah kerangka tempat berlindung kubah. Kemudian kami pergi ke lingkungan sekitar dan mengumpulkan beberapa pelepah pohon palem. Kami membelah daun palem menjadi dua di bagian tengah dan mengikatnya ke kerangka. Nyamuk adalah masalah besar di sini. Dia baru setengah jalan menyelesaikan pembangunan karena gigitan nyamuk yang terus-menerus. Dia menoleh dan berlari untuk membuat api untuk mengusir nyamuk. Dia sudah memiliki peralatan pemadam kebakaran. Tinggal menyiapkannya saja. Zack cukup mahir dalam mengebor kayu untuk membuat api. Dia adalah orang tercepat yang pernah saya lihat di seluruh hutan belantara. Dia keluar dan mengambil beberapa batu. Dia keluar dan mengambil beberapa batu dan membuat api unggun di dalam rumah. Tanpa nyamuk, Zack bisa kembali bekerja. Tak lama kemudian, dia selesai membangun perimeter dan atapnya dirancang untuk bisa dilepas. Akan menyenangkan untuk melepas atap di malam hari dan melihat bintang-bintang. Dia menggunakan rotan dan pelepah palem untuk menenun atap dan sebuah topi kecil untuk diletakkan di atasnya. Dan hanya itu saja. Setelah istirahat sejenak, kita akan pergi ke hutan dan menebang beberapa ranting untuk membangun tempat tidur sederhana. Kombinasi emas dari potongan dan ranting membuatnya mudah untuk membentuk tempat tidur. Dan kemudian kita akan menaruh beberapa batang kayu di atas tempat tidur. Dan terakhir, ijuk. Dan akhirnya, saya tidak sabar untuk berbaring dan tidur siang. Sore hari, dia pergi ke sungai dan menggali tanah liat. Dia akan menggunakan tanah liat itu untuk membuat tembikar. Ketika ia kembali, ia harus mengambil batu-batu dari tanah liat. Dia mengumpulkannya dan mengeringkannya di atas api. Mengambil sebagian dari tanah liat itu dan menguleni lagi dan lagi. Seorang pria benar-benar perlu menguasai beberapa keterampilan. Tak lama kemudian, Anda akan mendapatkan sebuah karya yang sudah jadi dan Anda memanggangnya di atas api dan diletakkan terbalik di tengah api dan menutupinya dengan kayu. Kayu berfungsi sebagai bahan bakar dan jaga agar suhunya relatif sama. Anda bisa tahu dari kekakuan suaranya. Anda tahu bahwa Zack telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menembakkan mangkuk ini. Dengan pengalaman menembakkan mangkuk, sangat mudah untuk membuat pot. Dalam satu hari, Zack telah memasuki usia tembikar. Dia sangat pandai dengan tangannya. Dengan panci yang bagus, menjadi penting untuk membangun sebuah kompor yang layak. Sebuah parit digali di dalam tempat penampungan, ke dalam tempat penampungan, dan di atasnya, lapis demi lapis, tanah liat kuning. Untuk menciptakan bentuk kompor, Zack juga merancang 3 gumpalan dari kayu untuk ditempatkan di atas pintu masuk kompor. Api ditarik ke dalam panci melalui parit, dan kemudian naik ke bagian bawah pot tanah liat. Saya pikir Xiao mengendalikan api. Saya pikir dia bisa saja seorang alkemis di zaman kuno. Kemudian Zack pergi ke sungai dan mengambil beberapa batu yang unik.
dan kemudian dia membawanya kembali dan membentuknya. Dan dia mendapatkan bentuk seperti kapak, dan menggilingnya berulang-ulang. Untuk membuat ujung-ujungnya terlihat sangat tajam, saya memotong batang pohon untuk membuat gagangnya. Pahat gagangnya dengan pisau batu yang Anda buat sendiri. Bakar serpihan kayu di bagian tengah untuk membakar duri yang tidak beraturan. Memotong bagian gagang kapak akan meningkatkan cengkraman. Setelah kepala kapak tertanam, kapak batu pun selesai dibuat. Zack merasakan efek dari senjata itu. Itu adalah peningkatan instan dalam efisiensi. Setelah cukup banyak kayu terkumpul, Zack mulai membangun sebuah bengkel untuk dirinya sendiri. Ruang kecil di tempat penampungan tidak cukup untuk inspirasi Zack. Dia menggunakan tongkat untuk membuat sebuah kerangka dan mengikatnya dengan tongkat untuk mengamankannya. Kemudian dia mengumpulkan pelepah palem dan menaruhnya di atas bingkai dan memasang beberapa batang kayu untuk menopang strukturnya dan menenun celah di antara tongkat-tongkat itu dengan rotan untuk mencegah beruang mengunjunginya. Dan itu belum cukup, Zack menaruh tanah liat kuning di atas tongkat untuk membuat dinding terlihat kuat. Setelah memasukkan dua tongkat kecil ke dalam dinding, ini adalah penyangga kapak batu. Dan akhirnya, dia membuat satu tempat tidur kayu. Saat Anda lelah bekerja, Anda bisa beristirahat di sana. Zack tentu saja tidak akan melupakan serat ijuk. Itu membuat Anda tetap hangat dan nyaman pada saat yang bersamaan. Kerja fisik yang terus-menerus membuat Zack lapar. Zack pergi ke hutan untuk mengumpulkan kacang ek. Kandungan pati dari kacang-kacangan ini bisa mencapai 60%. Ini adalah sumber karbohidrat alami. Setelah mengisi kembali energinya, Zack pun mengakhiri hari itu lebih